sesat itu. Wong ngomong kok mencla-mencli saenake udeli dhewe. Omongane gedabrus. Alah, entut berut. Sengkuni, watak Sengkuni selalu ada di sekitar kita. Potret manusia licik penuh intrik yang mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ia menyamar sebagai orang santun, religius, ramah, namun menyembunyikan watak asli yang pengecut, munafik, dan berlumur ambisi. Sengkuni yang asli ada di dunia cerita, sedangkan duplikatnya ada di sekitar kita. Maka waspadalah. Gibran, Opo tel gatel? kamu harus segera mundurkan diri, titik. Loh, wis mundur, terus lapo? Nanti diganti oleh tokoh yang lebih mampu. Oh, dasmu ngono kuwi, Mbah. Sopo tokoe? Abah ta? Dan masuk akal. Masuk akal dasmu ngono kuwi. Lah wong nata Jakarta morak marit ngono kok. Kalau misalnya Gibran, Wong wis dikandani. Nek abah iki ora ana gunane. yang memang nggak ada gunanya itu, Lah yo, dong saiki tel. Nek wong kuwi emang ora ana gunane. Lah terus menurutmu piye tel? Nek politik tanpa abah iku. insya Allah atmosfer politik kita itu pelan-pelan akan pulih. Janjane iki politik tak penyakit to tel. Lah wong jak bahasan politik kok koyok malah bahas penyakit, lama-lama akan pulih. Wis to, manuto aku. Tuwek iki rasah elu-elunan bahas politik ora nyambung. Wong pikiranmu iki pikiran zaman baula kok melu-melu nyaran ke bahas politik. Mending tuwek yo tel. Enak ono momong putu, akeh ono ngibadah, kanggone sangu sok nikmati tel. Dong ora, nek ora dong tak pantang. Janjimu ternyata saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya, engklek ya. Janjimu ternyata hanya kemplos belaka, berarti omongannya besar tetapi nihil isi. Nah, mungkin ada teman Melayu yang lantas berpantun, pikiranmu seolah menerobos alam maya, janjimu ternyata hanya kemplos belaka. Teruntuk buat Bapak Amin Rais, mendingan sama daripada ngomong-ngomong gak jelas, nyebar fitnah, nyebar hoak, mendingan sama ikut jalan-jalan sama kami. Ya enggak, bro? Oke, salam waras, salam mobil sini. Mungkin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korupnya, harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim. Suratan Muhammadiyah dan pesat berkembang di seluruh Indonesia, bukan di sini saja. Bila namanya ini sengaja, teguh hati sebagai baja, menjalankan kewajiban dengan sopan dan harusnya, sama-sama mahir dan kaya, punya haluan sedikit kita
negara banyak bekerja. Gerak, tidak ada investor luar yang tertarik. Investor kami yang masa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun itu pun itu tidak ada sekaligus, dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak arogan, tidak kembelungku, ya. Menurut bahasa Jawa, dia nikah sama orang lain. Kalau sombong biasa tuh kemelinti, ya. Kalau sangat sombong jadi kembelungtu. Tiga lagi orangnya. Nah, jadi aku ini yang pertama. Ini kan saya dengan Jokowi satu kampung dari Solo, jadi paham sekali bahasa Jawa itu. Ketiga Ya. ini, yang aku Nah, ditinggal. jadi setelah ini mudah-mudahan Kalian bayangkan, ya sakit. Negaraku harus dadi apa nek kanggonan menungso kaya kowe to Sengguni. Wong becik kok cuthik-cuthik, wong bener kok gawe ora bener. Wong sing maune padha rukun kok gawe congkrah, maune sing padha tentrem kok gawe padha bentak sirah. Wong beda kapercayan kok bentek-bentekke pamrih men do geger. Nek wis geger kowe keplok-keplok kowe seneng. Kowe lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Pamrih ora ngono to. Ayo lagine Pak Sun. Asulule tak condong tambung mana gak berani pulang lagi asulule podot kita benda sampai Prabowo jadi presiden gantung leher saya di depan pasar Gunung Kal. oke masuk Ya, masuk. dukung sama Ganjar Pranowo, Mahfud MD. oke Ini parah nih. selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Ya elah Mbak Sengkuni, Mbak kapok-kapok sih Mbak. Baru aja kemarin minggu yang lalu Mbak menghadiri pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Udah bikin gosip lagi, udah bikin gaduh lagi. Kenapa sih Mbak? Kapan tobatnya sih? tenang Gini ya Mbak, apapun yang keluar dari mulut Mbak, satu pun gak ada yang terbukti, tahu nggak? Coba Mbak pikir, waktu Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, nah waktu itu Mbak juga pernah memprediksi bahwa barang siapa capres yang mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, maka itu artinya akan mengalami resep kekalahan, kan gitu, itu intinya. Tapi buktinya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Nah itulah contohnya, omongan Mbak itu nggak terbukti sama sekali. Ya, nah ini videonya masih ada nih, masih saya simpan. Ini maaf, saya membuat sebuah prediksi enteng-entengan. Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu sesungguhnya sedang membeli resipi for political loss, resipi for political defeat, bahkan resipi for political destruction. Jadi mengambil Gibran itu artinya resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. Tuh kan, itu salah satu ucapan Mbah sebelum pemilu itu, sebelum pemilu masih dalam tahap kampanye. Mbah udah memprediksi bahwa barang siapa yang mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, maka itu adalah resep kekalahan. Buktinya menang. Jadi apapun yang Mbak omongin, nggak bakal ada yang percaya lagi Mbak. Maka udahlah. Terus waktu belum lama ini Mbak juga pernah ngomong, tanggal 20 Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik. Nah tanggal 21-nya kita geruduk tuh Istana Wakil Presiden. Mana buktinya? Nggak terbukti. Aduh Mbak, seharusnya Mbak ini sudah memikirkan akhirat, karena udah bau tanah. Ya, jadi bukan memikirkan dunia lagi. Udahlah, masa Mbak tuh udah habis. Ya,
Mbak ingat kan kata-kata ini? Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah sekarang bukan masa Mbak lagi gitu. Jadi ya udahlah. Heran, selalu aja memprovokasi Mbak. Tapi yang lebih heran lagi sama pengikut-pengikutnya, kok percaya aja gitu ya. Udah jelas omongannya itu nggak ada yang terbukti sama sekali, tapi kok percaya aja gitu. Dan setiap capres yang dia dukung ya, setiap pemilihan umum itu nggak ada yang menang, kalah mulu. Ya mungkin karena keberadaan dia di situ. Jadi gini, saya ya selagi Mbak bikin video, selagi Mbak bikin fitnah, saya akan terus ngerjain Mbak. Tapi kalau Mbak udah diem, ya baru saya diem. Tapi selagi Mbak ngoceh, saya akan terus kerjain biar berimbang gitu Mbak. Jadi pesan saya ya, kasihan lihat Mbak tuh udah tua, udah bawa tanah. Meskinya seumuran Mbak ini udah harus memikirkan akhirat gitu. Jangan hanya terfokus sama dunia aja. Masalah politik, masalah segala macam itu kan dunia Mbak. Nah Mbak harus memikirkan akhiratnya bagaimana gitu. Saya kira setelah Mbak Amin menghadiri pelantikan kemarin, saya kira Mbak Amin udah mulai tobat gitu. Nggak taunya makin menjadi-jadi. Aduh, ini kapan tobatnya kalau kayak gitu? Mau gitu-gitu aja seterusnya sampai mati gitu. Bismillah, ketemu penjual cilok keliling di daerah Blok Gading nih. Harga ciloknya tuh 1000-an aja. Biasanya abang keliling dari Blok Gading sampai Klambir 5. Biasa keluar dari jam 2 sampai jam 6 sore. Jadi harganya tuh 1000 per satu cilok ya. Jadi kalian mau beli berapa aja boleh. Jarang-jarang sih bisa ketemu penjual cilok keliling kayak gini. Kalau daerah kalian ada yang jual keliling kayak gini juga. Bentuknya mirip bakso ya kan, tapi ini teksturnya lebih ke kenyal kali. Beda sih sama bakso kenyalannya gitu. Udah gitu dia lebih kekilat ya kan dibanding bakso. Kalian ada yang langganan abang ini juga? Wow, keren banget ya video parodi yang sangat lucu dan kocak dari Mbah Sengkuni Amin Rais ya. Jadi video parodi lucu ini disajikan buat para pemirsa yang membutuhkan hiburan. Jadi video ini bukan tujuan untuk menghina atau melecehkan seseorang ya, tapi hanya hiburan ya. Jadi ini video-video parodi lucu ini dibuat oleh para netizen yang suka iseng, yang pingin hiburan. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa nonton video ini biar hatinya terhibur, biar hatinya senang, biar hatinya gembira. Selalu nonton keseruan video parodi dari Mbah Sengkuni yang mana dikasih nama Mbah Sengkuni ya sama para netizen ya teman-teman. Jadi yang ngasih nama Sengkuni itu bukan saya ya, saya hanya menirukan aja ya, menyambungkan bahwa Mbah Amin ini ada yang menjuluki Mbah Sengkuni, ada yang bilang ya macam-macam lah gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membuat penghibur hati para teman-teman semuanya. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.